wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahman dari kelas 2J Manajemen SDM dengan NPM 121020023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memperbaiki kompetensi. Yang pertama yaitu konsep dan sejarah kompetensi. Menurut praktisi MSDM, kompetensi deskripsi dari karakteristik seseorang. Dan menurut Michael Armstrong 1994, kompetensi ialah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Dan menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Yang berikutnya, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Selanjutnya, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Selanjutnya, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya, tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit untuk diperbaiki, yaitu seperti orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang terakhir yaitu sulit untuk diperbaiki, seperti inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lainnya. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Lalu, pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Selanjutnya, keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya, tahap mendefinisikan model kompetensi. 1. Menjelaskan kriteria kinerja. 2. Mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. 3. Mengumpulkan data melalui BEI.
atau metode lain. 4. Menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. 5. Mengesahkan model kompetensi. 6. Mendesain aplikasi.